Sidang dan saudara-saudara, pada hari ini Jumat tanggal 25 September 2015 pukul 8:09, sidang ujian komprehensif tugas akhir mahasiswa perguruan tinggi Harja dengan judul Rancangan Sistem Aplikasi Manajemen Kontrol Keamanan Aset pada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Atas nama Lilis Lestari Simanjuntak dengan NIM 12113737781 jurusan Manajemen Informatika Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara jawab kunci dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan dengan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. IPK terakhir dari saudara Lilis 3,37 dan saudara mendapatkan penilaian objektif sebesar 85. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Pada peserta saudari dipersilakan menyampaikan presentasi dalam waktu sekitar 10 menit. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada tim Punggi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Sistem Aplikasi Manajemen Kontrol Keamanan Aset pada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lilis Lestari Simanjuntak dengan NIM 12113737781. Dan pemimpin pertama saya ada Ibu Siti Nur Aisyah, MKOM, dan pemimpin kedua saya Pak Rashid Harmidi, SESM. Di sini ada latar belakang masalah. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia merupakan perusahaan yang berskala internasional yang bergerak di bidang maintenance atau perbaikan berbagai jenis pesawat. Pada PT GMF Aero Asia memiliki unit DCS, di mana unit DCS melakukan suatu aktivitas yaitu pengelolaan dan pengawasan keamanan aset yang dimiliki oleh karyawan, pekerja pihak ketiga dan tamu. Di mana aset di sini yang dimaksud yaitu berupa laptop, iPad, iPhone ataupun tab, dan juga notebook. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu analisa sistem yang berjalan. Jadi di sini mengetahui analisa sistem manajemen kontrol keamanan aset seperti apa yang sedang berjalan pada PT GMF Aero Asia. Dan yang kedua yaitu apa permasalahan yang terjadi pada sistem manajemen kontrol keamanan aset yang ada pada PT GMF Aero Asia. Dan yang ketiga yaitu bagaimana merancang sistem manajemen kontrol keamanan aset yang akan diusulkan pada PT GMF Aero Asia. Ruang lingkup, karena luasnya ruang lingkup permasalahan, maka penulis membatasi mulai dari proses pengolahan data kepemilikan aset. Yang kedua yaitu pengelolaan dan pengawasan aset yang masuk dan maupun yang keluar, sampai dengan proses pembuatan laporan. Tujuan penelitian yang pertama menganalisa dan mengetahui sistem manajemen kontrol keamanan aset yang sedang berjalan pada PT GMF Aero Asia. Dan yang kedua mengetahui permasalahan yang terjadi pada sistem manajemen kontrol keamanan aset yang ada pada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Dan yang ketiga merancang sistem aplikasi manajemen kontrol aset yang akan diusulkan untuk PT GMF Aero Asia. Dan yang keempat yaitu untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah untuk memenuhi syarat juga untuk mengikuti sidang ahli media diploma 3 pada jurusan manajemen informatika. Di sini ada manfaat penelitian yaitu merupakan sarana penghubung antara perusahaan dan perguruan tinggi. Yang kedua memberikan saran atau masukan yang dapat dipergunakan oleh manajemen sebagai bahan pertimbangan. Manfaat yang ketiga yaitu menambah kepercayaan
diri dan keberanian serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dan manfaat penelitian yang keempat yaitu menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti. Di sini ada metode penelitian. Metode yang pertama menggunakan metode pengumpulan data, di mana pengumpulan data ada observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung ke tempat yang akan diteliti. Dan yang kedua menggunakan metode wawancara, di mana wawancara langsung dengan stakeholder yang dengan orang yang bersangkutan, yaitu dengan stakeholder yang bernama Bambang Wijanarko Eskom yang menjabat sebagai bisnis proses analis 1. Dan yang ketiga dengan metode studi pustaka, di mana melengkapi data-data atau literatur dengan cara membaca buku-buku yang ada pada PT GMF Aero Asia, ataupun melakukan studi pustaka dengan melihat sumber-sumber yang bersangkutan dengan judul yang diajukan sebagai bahan pertimbangan. Metode penelitian yang kedua yaitu metode analisa, di mana metode analisa ada 3: survei sistem berjalan, analisa terhadap temuan survei, serta identifikasi temuan survei. Metode penelitian yang ketiga yaitu metode perancangan. Di sini ada metode perancangan yaitu dengan menggunakan bahasa PHP, MySQL dan database-nya, dan juga menggunakan UML dan Paradigm, dan yang dibantu dengan software Dreamweaver. Dan metode penelitian yang keempat yaitu metode prototype, di mana di sini prototype menggunakan drawing. Sistem pendekatan prototype ini akan dibuang dan sistem finalnya akan dibangun dari awal. Dan yang terakhir yaitu dengan metode testing, di mana di sini pengujian terhadap sistem aplikasi yang dirancang sebelum digunakan untuk memicu apakah sistem yang dirancang sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini ada use case sistem berjalan dengan 3 aktor, yaitu pemilik aset, personil keamanan internal, pimpinan, dengan 10 use case, di mana pemilik aset data yang belum terdaftar, yaitu data melapor ke petugas personil keamanan aset, yang kemudian petugas personil keamanan aset mengambil form kertas dan memberikan kepada pemilik aset yang belum terdaftar asetnya atau perangkatnya. Kemudian pemilik aset melengkapi data-data form kertas yang diberikan oleh petugas keamanan internal. Selanjutnya yang akan diberikan kembali ke petugas untuk ditandatangani dan diberi stempel, dan petugas mengerjakan laporan dan menyerahkan kepada pimpinan. Tetapi jika pemilik aset yang sudah terdaftar asetnya, pemilik aset datang memberikan form kertas yang sudah ada dan diberikan kepada petugas personal internal untuk ditandatangan dan dicap, kemudian pemilik aset bisa masuk. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini masih menggunakan metode manual form kertas seperti gambar berikut. Yang kedua, butuh waktu lama untuk pengecekan yang dilakukan oleh petugas keamanan internal, dan juga butuh waktu lama untuk antrian untuk pemilik aset yang tadinya dia akan buru-buru, tapi dia harus antri dulu untuk pengecekan satu-satu aset yang dimiliki oleh pemilik. Dan yang ketiga yaitu butuh waktu yang relatif lama dalam pembuatan laporan yang akan diberikan ke pimpinan. Di sini ada sistem yang diusulkan. Pemilik aset datang melapor, kemudian petugas keamanan internal akan membuka sistem dan kemudian mengisi data pemilik aset, yang kemudian akan print label barcode yang akan ditempelkan ke perangkat atau aset yang dimiliki oleh pemilik, yang kemudian scan barcode dan kemudian bisa masuk. Ini adalah use case pada petugas dengan 1 aktor dan 25 use case.
mesin. Misalnya petugas namanya Ali, kemudian isi password, klik login, kemudian klik new asset ownership, kemudian klik new asset, mengisi ID hardware yang digunakan sebagai label barcode yang akan ditempelkan kepada aset, mengisi ID ownership, dia pegawai ataupun interfase ataupun tamu, memilih jenis hardware, kemudian merek, mengisi serial number hardware atau aset yang dimiliki, kemudian mengisi jumlah aset yang dimiliki, kemudian klik. Di sini sudah ada barcode. Untuk cetak barcode-nya klik new asset ownership, kemudian cetak barcode. Jika dicetak maka akan tercetak. Kemudian jika dia akan melakukan check-in, klik menu check-in, klik cek hardware, kemudian ketikkan barcode atau bisa juga dengan cara di-scan. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian berstatus in, kemudian jika dia check out, klik cek hardware, ketikkan ID hardware atau yang ditempel label barcode yang ada pada aset, maka akan berstatus out, kemudian ada report. Jadi pimpinan di sini tidak menunggu lama untuk laporan, bisa dilihat langsung di sini. Jika dimilih out, maka akan tampil semua laporan yang out. Untuk laporannya bisa di download Excel. Keunggulan dari sistem yang diusulkan yaitu mempermudah pekerjaan petugas keamanan internal, di mana petugas keamanan internal tidak perlu lagi dengan mencap form kertas yang dimiliki pemilik lagi, dan harus pemilik aset juga dipermudah, tidak harus menunggu antrian yang lama dengan membawa form kertas yang harus ditandatangani oleh petugas keamanan internal. Dan yang ketiga yaitu lebih cepat dalam pembuatan laporan dan juga dapat diakses oleh pimpinan untuk melihat laporan. Di sini ada saran, diperlukan pelatihan user yang akan menggunakan sistem aplikasi kontrol keamanan aset ini dalam hal input data, perubahan data, dan juga perlu adanya evaluasi masukan dari user untuk menyempurnakan sistem yang baru. Yang kedua, jika diperlukan multiple user, yakni pegawai ataupun interfase yang berhak mengakses halaman administrator sistem ini, maka harus dibedakan antara hak akses antara admin yang pengguna hak akses penuh dan user yang sebagai pengguna hak akses sebagian saja. Yang ketiga, jika terdapat kekurangan pada sistem yang diusulkan ini, hendaknya dicatat oleh user atau pihak manajemen yang terkait. Hal ini ditujukan untuk perbaikan sistem agar menjadi lebih sempurna. Kesannya, banyak pengalaman yang didapatkan oleh penulis, suka duka tentu dirasakan. Untuk itu semua berhasil dilalui. Untuk itu sangat berterima kasih kepada kedua orang tua dan saudara-saudara. Yang juga berterima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Ois Siti Nur Aisyah, MKOM, dan Bapak Rasid Tarmidi, SEM, dan juga kepada stakeholder saya, Pak Bambang Wijanarko, Eskom, dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat kampus saya yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Peserta sidang dan saudara-saudari,
Sesi pertama berupa presentasi telah selesai, maka selanjutnya di sesi kedua yaitu tanya jawab antara dengan pengemudi dan peserta. Pertanyaan akan saya mulai. Sudah ditulis ya. Apa alasan saudara untuk memilih judul sistem aplikasi manajemen kontrol keamanan? Alasan saya memilih ini karena saya melihat di GMF AeroAsia itu masih menggunakan metode form kertas seperti ini. Sehingga diberikan tema oleh Bapak stakeholder yang pembimbing lapangan saya untuk dijadikan sebagai judul karena masih menggunakan metode manual. Jadi saya mengambil ini, yaitu perancangan sistem aplikasi manajemen kontrol aset pada PT GMF AeroAsia. Oke, ini sebetulnya berarti masih sama. Iya, betul. Tapi permasalahan yang biasa terjadi itu apa? Permasalahannya yaitu petugas kewalahan dalam pengecekan satu-satu harus antrian untuk ditandatangani, dan pemilik aset yang belum terdaftar itu harus datang melapor dulu untuk diberikan form oleh petugas dan mengisi data-data lengkap. Yang tadinya dia harus cepat-cepat buru-buru mau ketemu atau mau masuk kerja, dia harus mengisi data aset dulu. Jadi waktu yang relatif lama dalam pengisian form dan waktu yang relatif lama juga untuk petugas dalam pengecekan satu persatu aset yang dimiliki pemilik. Oke, itu kan permasalahannya ya. Contoh apa enggak gitu? Di website itu kan ada latar belakang permasalahan ya. Iya. Berarti itu latar belakangnya kamu jelaskan panjang lebar nih ya saat ini. Itu dituangkan nggak di laporannya? Jelaskan. Sudah dijelaskan. Dijelaskan. Ini. Oh, sudah dijelaskan ya. Iya. Oke, berarti udah oke. Kemudian coba pengertian dari manajemen kontrol keamanan. Nah itu bagaimana tuh? Pengertian yang menurut kamu sendiri? Pengertian manajemen kontrol keamanan yaitu untuk mengamankan data kepemilikan aset yang dimiliki oleh karyawan, interfas ataupun tamu, dan tidak misalnya mencegah untuk tertukarnya barang aset yang dimiliki oleh karyawan. Jadi misalnya untuk misalnya supaya lebih aman data-data aset yang dimiliki oleh pemilik, dan supaya tidak ada yang bisa mengotak-atik dan tercegahnya pertukaran barang yang dimiliki dengan karyawan lain karena label yang ditempelkan hanya ada pada laptop dia, dan jika terjadi kehilangan di sini bisa langsung lapor ke security. Dan misalnya hilang minggu ya, jadi pemilik aset datang melapor ke petugasnya dan kemudian langsung melapor, kan di gerbangnya ntar itu dicek satu-satu. Jadi jika ada pencurian, maka dia akan ketahuan kalau misalnya itu barang bukan milik dia. Soalnya langsung ada pendeteksi itu dengan ID hardware yang ada pada label barcode, dan yang label itu ada terdapat ID ownership-nya. Berarti setiap orang yang datang itu harus diperiksa semua ya Pak? Iya, yang manualnya seperti itu. Barcode nantinya seperti apa? Apakah nanti tadi ada contoh barcode ya? Iya. Itu kelihatan nggak nama pemiliknya gitu? Kelihatan.
Berarti apa aja sih barang-barangnya? Handphone gitu ya? Handphone, tab, notebook, dan laptop barang-barang pribadi itu bukan barang perusahaan. Barang-barang elektronik ya? Iya Bu. Kalau barang perusahaan, Beda lagi Bu. Di sini difokuskan untuk barang-barang pribadi yang dimiliki karyawan, pekerja pihak ketiga maupun tamu. semua karyawan Semua karyawan dikasih label barcode. jadi setiap hari ya? Tapi dia jika terdaftar udah ada label barcode, jadi tidak perlu ulang lagi Bu. Jadi dia cuma tinggal di scan barcode di saat in maupun yang keluar. Ini ya. Oke, sekarang masuk ke laporan diagram jenis ya. Di sini ada di tadi PDF di PowerPoint-nya itu diagram apa yang berjalan sama yang diusulkan. Ada Bu. Yang berjalan dan Ini diusulkan. yang berjalan. Ini diusulkan. Iya. Tapi ini bisa dijelaskan dulu ini. Jadi di sini ada satu aktor petugas yaitu dengan melakukan login. Dia login, jika loginnya salah maka dia kembali lagi. Tapi jika dia benar maka akan terbuka menu utama. Di menu utama ada data ownership, jenis hardware, asset ownership, new asset ownership, check in check out hardware dan report. Yang dimana data ownership ini bisa melihat PO employee, PO interface, PO guest, dan di jenis hardware ada jenis hardware dan manage jenis hardware. Di new asset ownership ada list asset ownership, read new asset ownership, dan manage asset ownership. Di menu check in hardware yaitu ada hardware asset check in, hardware asset check out, dan di report ada bisa mencari report aset hardware yang in, dan juga bisa print aset hardware yang in, dan ada menu report bisa mencari report aset hardware out, dan juga bisa memprint report yang hardware outnya saja. Diagramnya beda sama yang ada di laporan. Iya. Oh beda. Tapi itu inputnya banyak sekali ya. Coba input itu maksudnya apa itu? Input itu dia tidak bisa masuk ke sini kalau sebelum login dulu. Misalnya tidak bisa masuk ke view employee sebelum memilih data ownership dulu. Jadi dia harus yang pertama dulu baru bisa lihat selanjutnya. Bisa dilihat nggak definisi input di laporan itu ada definisi input? Input tadi cari. Ada ya? Ya nanti dibaca lagi ya. Buku tentang YML punya nggak buku tentang YML? Udah ya? Ya nanti dibaca tuh definisi input itu seperti apa. Terus yang tadi kamu diagram ilustrasinya tadi ya. Itu inputnya kalau banyak ya. Input itu bukan seperti sub ya. Subsistem. Jadi semua subsistem itu pasti ada inputnya enggak begitu. Kan kamu punya semua subsistem pasti ada pasti input ya. Bukan seperti itu pengertiannya. Ya kalau input itu kayak misalnya ada seseorang ada pembayaran dikasih ya. Nah inputnya itu cetak. Jadi input itu apa sih pengertiannya atau artinya termasuk kan termasuk. Jadi ketika orang bayar
pembayaran transaksi itu udah termasuk pasti cek akuntansi. Nah kalau ini misal ya, di sini ada menu utama user atau tugas. Jadi ketika orang atau aktor di sini masuk ke menu utama user ya, dia belum pasti include masuk ke menu hardware. Ini ada di hardware kan? Ini coba di zoom ya. Ya terus misalnya ada menu utama ya. Jadi ketika si petugas masuk ke menu utama, dia tuh nggak selalu include masuk ke dalam menu report. Ya, dia nggak selalu include. Include itu apa? Hal yang termasuk dan itu harus pasti dilaksanakan. Ya, kalau misalnya orang bayar transaksi kasir, pasti dia udah include cetak donasi. Gitu ya. Kalau misalnya login itu nanti bisa. Kalau misalnya login dia pasti juga include user atau verifikasi ya. Pasti ada verifikasi login itu pasti dilakukan. Ya, tapi kalau masuk ke utama, setiap aktor itu tidak harus include cek hardware, cek laporan, ya. Apakah semua user itu selalu mengecek laporan? Enggak kan ya, jadi dia nggak include. Ya, saya nggak include. Nah, itu dipahami lagi ya. Kemudian saya lihat laporan di bab 4-nya, jadi saya itu banyak sekali gambar yang tidak ada penjelasannya. Oh, bab 3, bab 3. Ya. Normalisasi. Ya. Normalisasi ada berapa tahap? Normalisasi ada berapa tahap? Ada tiga. Pengertian normalisasi? Yaitu data yang belum lengkap gitu, yang akan data yang belum lengkap yang akan dirangkap jadi satu, yang dirangkap dalam beberapa data itu. Ya, ada berapa tahap coba? Ada tiga. Yang pertama yaitu normalisasi pertama, yang kedua yaitu normalisasi kedua, yang ketiga yaitu normalisasi ketiga. Ya, tadi pengertian normalisasinya kurang tepat ya. Ya. Jadi normalisasi itu tidak harus ada apa? Mungkin lengkap ya, tidak lengkap. Ya, nah itu nanti dijelaskan lagi. Karena dipelajari lagi terus tadi berapa tahap? Kamu bilang 3. Jadi normalisasi itu tahapnya kalau yang aslinya itu ada sampai 5 mm ya. Kamu punya 3 mm. Apa tapi kamu harus jelaskan ya, apakah 3 mm ini sudah normal atau belum? Ya, kalau misalnya sudah normal memang tidak perlu dilakukan lagi, tapi itu harus dijelaskan. Ada yang kamu lihat di sini ada nggak penjelasan? Adanya di bab 2. Ya, untuk kemudian ya di sini nggak ada ya. Kita harus ada penjelasannya. Kemudian coba kamu menjelaskan salah satu flowchart yang kamu buat. Flowchart di sini saya buat flowchart ya. Iya. Ya, coba ada flowchart yang pertama ya, flowchart pada employee. Ini registrasi. Oh, ya udah jangan hardware. Nah ini coba dijelaskan salah satu konsep ini ya. Jadi di sini dengan misalnya login, pilih jenis hardware, menu jenis hardware, yang dimana di menu jenis hardware ini terdapat ada menu yaitu print data jenis hardware dan menu manage data jenis hardware, dimana menu print data jenis hardware ini menulis data jenis hardware yang baru, dan di menu ini dapat melihat, update, dan menghapus data jenis hardware yang ada. Ini print data jenis hardware yaitu jenis hardware ada jenis hardware ID, nama jenis hardware, yang kemudian di menu manage data jenis hardware bisa melihat view, update, delete,
dan kemudian finish. Ya, oke. Itu yang simbolnya jajaran genjang itu apa? Proses. Proses. Yang itu dilihatkan itu ya. Terus yang simbol belah ketupat apa? Itu dia melambangkan simbol apa itu? Itu kan ada script data jenis hardware, nah itu simbolnya melambangkan apa? Nggak tahu nih. Ya. Jadi itu simbol decision. Ya, decision. Apakah Anda ingin meng-create jenis data jenis hardware? Kalau iya, mana? Kalau iya, ya input. Itu ya. Nah, setiap decision itu namanya decision kan? Keputusan nih mau beli ya atau tidak. Jadi jawabannya itu iya dan tidak. Kalau iya berarti input ya ke kanan ya. Iya. Terus kalau tidak kemana? Baik. Nah, kalau tidak kita mau balik lagi atau kemana? Tapi itu kalau tidak malah manage data hardware. Kalau tidak, apakah ingin memanage data hardware gitu ya? Iya. Nah, sekarang simbol yang view, update, delete itu kan belah ketupat semua ya. Iya. Nah, itu harus ada tanda kanan dia dan tidaknya mana? Oh, tanda kanan dia mana? Kalau tidak mana? Ya, jadi harus ada dua kanan kalau decision. Ya. Oke, sementara itu dari saya selanjutnya saya persilakan kepada pemimpin pertama ya. Jadi sementara membuka di bidang visitasi. Itu kalau bilang ini sistem dapat tersebut bisa bandwidth itu bagaimana? Maksud user friendly maksudnya mudah dipahami oleh user. Contohnya, misalnya dengan pelatihan dia udah karena tampilannya cukup mudah dipahami. Karena cukup mudah dipahami, misalnya data pemilik aset datang melapor, kemudian petugasnya memilih new asset ownership untuk membuat data kepemilikan asetnya. Yang kemudian dia bisa memilih, di sini udah ada menu create new asset, jadi dia udah langsung bisa melihat, kemudian klik create new asset. Di sini dia user mengisi ID hardware yang akan dijadikan label barcode, misalnya ini. Kemudian si user menanyakan ID ownership yang dimiliki oleh pemilik. Dan si user menanyakan jenis hardware yang dimiliki oleh ownership, misalnya jenis hardware-nya notebook, dan menanyakan mereknya, kemudian misalnya memilih merek hardware,
dan jumlah perangkat yang dimiliki, kemudian grade, Tadi berapa? Enggak. Ya, berapa sulit? Kayaknya ribet nggak sulit? Ini bukan kamu kan tadi bakal di misalnya tahu kamu bukan kamu atau siapa apa kamu? ada petugas pelaksanaan kemana di belakang. Itu yang pelatihan apa langsung? Pelatihan. Tadi kan enggak. Kan masih harus. Iya kan? Saya diajarin dulu kan? Iya. Jadi belum mudah ya, kalau mudah dipahami ya. Kan bisa dibuat ya. Beres ya penanya. Terus sudah di ini itu kalau soalnya Di sana masih tahap uji coba, Pak. harus coba. Ya. Terus kalau satu perumusan masalah. Ada berapa? Ada 3. Tujuan masalahnya? Berapa? Tujuan masalah. Perumusan masalah tiga. Terus tujuannya ada berapa? Tujuannya ada 3. Coba lihat lagi ke bawah. Ada. Kenapa itu sulit? Iya, Pak, dimasukin lagi. Ya. Tujuannya untuk Nggak boleh ya? Nggak boleh maksudnya kalau udah punya tiga ya tiga. iya, Pak. Tadi berarti, Pak. Apa ya? Iya, Pak. Terus saya lihat di dalam pikiran kamu karya yang lainnya tidak ada pesan ini ya. Jadi apa yang kita saran? Ya, ada terima kasih ya karyanya kamu itu nggak ada saya lihat. Tantangan terus Terima kasihnya, Pak. kasihan karya gimana kamu kan ada tuh tidak jiplak tidak bahagia karya sendiri itu mana Kok saya nggak lihat mungkin ya kamu sudah ada apa di awal ada lembar tujuan dari pembimbing aslian dari dunia kamu ada apa metode tadi? metode pengumpulan data, metode analisa, metode perancangan, metode prototipe, dan metode testing. Yang data apa itu? Yang data dengan melakukan 3 metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan studi pustaka. Ada buktinya kalau observasi dan wawancara. Ini kata wawancara. Bisa.
selain surat keterangan ada nggak kelas itu saya ada nggak? Kegiatannya Pak. Iya, ada. Ada. Kamu lihat berarti ada. Besok kamu lagi karena mau foto ini hasil observasi. Ya. Jadi di sana itu kita dikasih kayak modul gitu Pak. Betul. Ada suka ini. Biasanya. Iya. Ya selain ini kamu harus ada ini juga kalau kamu mau penelitian dan sana Iya. mengambil bisa selain ya. Iya. Dan itu harus ada dokumennya Iya. ya ada lengkap ya Iya. sampai ya. Iya Pak. Oke itu. Silakan Bapak Rashid Ramli. Lilis Aburina ya. Lilis coba di kata pengantar ya. Coba lihat sini. Saya nggak bisa buka. Terus bawahnya. Bentar. Lilis S1 D3 Pak. D3. Kalau D3 ini cuma sampai yang berduaan. Kalau S1 Untung selaku ketua bukan presiden direktur. Ya, kalau S1 jadi untungnya dihilangin ya. Jadi Dimulainya dari Pak Abbas. Pak Abbas ini. Iya. Pak Abbas terus Kudir jurusan satu terus bawahnya dua terus bawahnya udah jadi nomor satu kan dirubah tadi ya. Iya. Tadi di bawahnya sempurnakan lagi kalimatnya. Iya. Itu ya, jadi maka dari itu bukan saran dan kritik dulu baru saran dan kritik dan saran Akan coba itu Pak. ya. Maka dari itu menulis gitu ya, mohon kritik dan saran ya yang kamu sangat membangun sangat ya, jadi orang Melayu ya, ya Iya. membangun sangat ya. Iya. Jadi di luar ya ininya. Jadi maka dari itu menulis ya, mohon kritik dan saran yang membangun ya dari penulis dari pembaca ya yang penulis harapkan ya. Coba buka rumus masalah tadi ada berapa rumus masalah? Ada 3 ya. Kalau begitu di kesimpulan ada berapa? Ada 3 juga. Coba lihat kesimpulannya. Terus bawahnya saran. Sarannya ada berapa? 3. Jadi sebentar. Orang samanya.
Di bab 3 ada ini ya, struktur organisasi Garuda itu sendiri. Itu ya, itu Garuda ya. Ini struktur organisasinya ya. Nah, struktur organisasi. Ini ya. Iya. Coba tanya. Bisa ya. Apa keputusannya? Struktur organisasi tadi. Ya. Oh, presiden ya, tinggi ya. Presiden dan CEO. Kalau data pustaka kan? Data pustaka. Oh. Terus? Oh. Bawahnya lagi. Oke, cukup please. Makasih. Deontologi dan setelah sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut karena hal ini merupakan persyaratan kelulusan sarjana. 1. Hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta pada hari ini pukul 17. 2. Hasil sidang hanya bisa diambil oleh peserta sidang dan tidak bisa diwakilkan kepada peserta atau orang lain dengan alasan apapun. 3. Peserta sidang wajib menyelesaikan revisi perbaikan berdasarkan rekomendasi dari uji pada lembar catatan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Ya, jangan terlambat ya. 4. Bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 9:05 sidang ujian komprehensif tugas akhir ini dengan mengucapkan hamdalah saya tutup secara resmi.